Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman di luar sana tetap sehat jasmani dan rohaninya, dimanapun teman-teman berada. Nah, untuk bulan Oktober ini identik dengan bulan Sumpah Pemuda. Tapi untuk kaum psikologi nih pasti nggak hanya Sumpah Pemuda, tapi juga ada Hari Kesehatan Jiwa. Nah, di Ngomen episode 15, kali ini kita berjudul mental health itu penting atau pentingnya kesehatan mental nggak boleh diremehkan. Dan malam hari ini atau episode kali ini sudah bergabung bersama kita psikolog klinis dari RSJ RM Sujarwadi, Ibu Yulia Eka. Selamat malam, Ibu. Ya, selamat malam, Mbak Endang, selamat malam semuanya. Iya. Oke, jadi malam malam ini kita akan membahas tentang kesehatan jiwa ya, Bu, ya? Ya, Iya. Pastinya, teman-teman di luar sana yang belum subscribe YouTube ini, YouTube-nya Rumah Mentari, jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di-like, dan jangan lupa di-share karena setiap bulannya kita selalu memberikan, konten-konten yang pastinya menarik. Oke. Terima kasih, Bu, untuk waktunya, sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu mengenai pentingnya kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini kan seringkali terlupakan ya, Bu, ya, karena biasanya ya, kebanyakan orang itu hanya fokus pada kesehatan fisik aja. fisik, Padahal, oke keduanya itu sama-sama pentingnya ya, Bu, ya, berperan penting dalam kehidupan kita. Nah, yang oke. dimaksud kesehatan mental itu tuh apa sih, Bu? Ya, jadi kalau kesehatan mental itu adalah sebenarnya, aspek secara keseluruhan ya, Mbak, ya. Jadi, kesehatan baik fisik, psikis, maupun sosial gitu. Jadi kalau sehat fisik aja belum tentu, dia sehat mental juga gitu, ataupun sebaliknya. Tapi kalau kita bicara kesehatan mental itu merujuk pada keseluruhan dari aspek kesehatan itu. Jadi baik fisik, psikis, maupun mentalnya. Gitu. Kesehatan mental itu juga, meliputi bagaimana upaya-upaya seseorang atau kita untuk mampu mengatasi stres gitu ya, menyesuaikan diri gitu ya, berkaitan juga bagaimana kemampuan kita untuk, mengambil keputusan ketika ada dalam suatu kondisi tertentu begitu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Oke. Nah, jadi kan tadi Ibu bilang kalau sehat fisik belum tentu sehat mental gitu kan, Bu. Nah, yang Iya, dikatakan, gimana sih orang ini bisa dikatakan sehat mental itu ciri-cirinya bagaimana, Bu? Bagaimana jadi orang kalau ini orang ya, jadi kalau orang sehat mental itu, dia sudah bisa menerima dirinya seutuhnya gitu ya. Jadi dengan segala kekurangan dan kelebihannya itu ya dia oke gitu. Saya nggak ada masalah. Jadi realistis dengan kondisi dirinya gitu ya, sehingga ketika sudah pada dalam kondisi semacam itu, kemudian ya seseorang itu mampu mengatasi setiap problematika atau permasalahan-permasalahan dalam hidupnya gitu. Dan dia juga pastinya, merasa bahagia gitu ya dengan hidupnya begitu. Jadi orang yang sehat mental itu ya seperti itu kurang lebih. jadi kalau belum bisa menerima kekurangannya, wah ini harus Ya, di-walking ya, Bu, ya? ya gitu. Jadi supaya kita tuh benar-benar secara utuh menerima diri kita, supaya benar-benar kita yakin bahwa kita secara mentally itu memang sehat gitu. Berarti termasuk, kan sekarang banyak nih, Bu, anak-anak remaja atau anak-anak usia kayak kami-kami ini suka insecure, Bu. Misal Insecure. saya insecure karena gendut, atau temen Oke. yang lain insecure karena apa. Itu juga apakah termasuk kesehatan mentalnya bermasalah atau bagaimana, Bu? Kalau kemudian itu insecure-nya mengganggu fungsi kehidupan kita gitu ya, yang kemudian terus jadi, nggak pede untuk bersosialisasi gitu ya, kemudian membatasi diri atau nggak bisa berkembang, berarti kan itu menghambat kita untuk bisa maju, menghambat kita untuk bisa menjadi, eee, menunjukkan siapa diri kita. Nah, ya pastinya ya itu jadi bisa dikatakan bermasalah begitu ya. Cuman kalau kita bicara masalah kesehatan mental itu kan derajatnya atau levelnya juga dari yang ringan sampai yang berat begitu ya. Mhm. Mhm. Jadi begitu. Kalau itu belum mengganggu kehidupan kita berarti itu masih standar ya, Bu, ya, masih normal ya, Bu, ya?
Ya, cuman ukurannya mengganggu atau tidak itu yang memang perlu untuk ini ya, maksudnya perlu untuk dikaji lebih lagi gitu ya. Kadang kita Heeh. nggak ngerasa nggak ada masalah gitu ya, tapi buat orang lain ketika melihat itu bermasalah kan juga konteksnya sudah berbeda begitu. Nah, oke. Jadi kalau, untuk penimbangan itu kan mungkin bisa self diagnose nggak sih, Bu, kayak gitu? Iya, jadi kalau memang merasa bahwa ketika kita sudah merasa ada sesuatu hal yang memang sudah tidak pas atau ada sesuatu hal yang merasa kita sudah tidak mampu untuk mengatasi problem kita, ya sebenarnya kita bisa menentukan kapan gitu ya bahwa kita bisa menilai diri saya bermasalah atau tidak begitu. Tapi untuk, penilaian itu apakah kita perlu profesional lain, Bu? Atau, "Oh aku begini nih, oh ya udah," kayak gitu? Iya, kalau memang, dirasa kadang kan kita memang terbatas ya, apalagi kalau mungkin memang basic-nya kalau mungkin orang psikologi kayak Kak Kak Endang gitu ya, mungkin sih, sedikit banyak tahu ya gitu. Tapi kalau mungkin buat, yang awam gitu ya, yang Mhm. bukan basic-nya atau latar belakangnya dari psikologi tidak paham kondisinya seperti apa, mungkin alangkah lebih baiknya juga, bisa berkomunikasi atau bisa konsultasi dengan profesional supaya bisa dibantu untuk apa namanya, dikenali gitu ya, kira-kira sebenarnya problemnya apa sih gitu. Terus kalau memang dirasa itu bermasalah kan nanti juga dibantu untuk intervensinya, begitu. Nah, tuh teman-teman jangan suka dirinya sendiri karena banyak sekali ya Bu teman saya ataupun kadang saya, "Loh kok," misal karena nggak bisa tidur, wah gangguan tidur nih langsung kayak gitu Iya, kan, terus mhm, kita jadi diri kita kan malah nanti hasilnya atau ke depannya jadi nggak baik gitu ya Bu ya. mhm Ah, mhm. iya. Tadi berulang kali, Ibu mengatakan bahwasanya kesehatan mental itu penting gitu, Bu. Nah, kenapa sih, Bu, bisa dikatakan kalau kesehatan mental ini tuh penting, Bu? Iya, karena kalau kita bicara kesehatan, itu tuh nggak ada yang namanya kesehatan itu tanpa kesehatan mental gitu ya. Jadi kalau kita, apa namanya, mau dikatakan sehat itu ya sehat mentalnya juga gitu. Makanya kenapa sehat mental itu penting gitu, karena mungkin, ya itu tadi kayak Kak Endang bilang di awal-awal ya, jadi orang tuh kebanyakan, eee, fokusnya tuh pada kesehatan fisiknya gitu. Jadi kadang lupa pada kondisi mentalnya itu seperti apa. Nah padahal begitu, ketika kondisi mental kita itu tidak terkondisi dengan baik gitu ya, itu bisa saja mempengaruhi kondisi-kondisi fisik kita gitu ya, mulai dari yang ringan kayak psikosomatis gitu ya, sampai kondisi-kondisi fisik tertentu gitu ya yang apa namanya, efeknya itu jangka panjang gitu, itu bisa aja disebabkan karena kondisi mental yang tidak baik begitu. Nah, makanya kenapa, kesehatan mental atau, eee, apa, sehat mental itu penting gitu. Oh, karena, mereka saling berhubungan ya, Bu, ya. Iya, Kalau saling berhubungan. iya, kalau sakit satu, yang satunya juga ikutan bermasalah. Mhm mhm. Oke, yang mempengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang itu apa saja sih, Bu? Jadi kita Jadi bisa mhm, mewanti-wanti diri kita. oke. Kalau bicara faktor berarti ya, faktor Iya. yang mempengaruhi, seseorang atau kesehatan mental seseorang itu bisa dari 2 hal gitu ya, yang secara garis besar itu dari faktor internal maupun faktor eksternal gitu. Kalau faktor internal kan pasti dari dalam diri kita, bagaimana, kepribadian kita gitu ya, bagaimana, cara kita menilai sesuatu, bagaimana kemampuan pemecahan masalah kita gitu ya. Itu berkaitan dengan, faktor internal dari dalam diri seseorang. Kemudian kalau faktor eksternal ya berkaitan dengan kondisi lingkungan gitu ya. Jadi, eee, bagaimana lingkungan tempat tinggal kita, bagaimana pola-pola asuh yang diterapkan dalam kehidupan kita, siapa saja teman-teman kita, di mana kita bergaul, itu juga menentukan, apa namanya, kesehatan mental kita gitu. Jadi ada faktor internal maupun ada faktor eksternal, Oke. gitu. Jadi ada 2 faktor, faktor internal itu berarti dari dalam diri kita sendiri, teman-teman. Kalau faktor eksternal itu berarti dari lingkungan sekitar, mungkin bisa dari, eee,
apa saudaranya atau tetangganya. Ya, dari Kita keluarga ya, dari dari bagaimana pola keluarga. asuh keluarga itu Mm-mm. menentukan kita menjadi seperti apa gitu ya. Iya. Berarti kalau ada atau terjadinya toxic relationship itu udah nggak sehat mental ya Bu ya? Gimana Mbak? Kalau terjadi toxic relationship, Mhm. Di berarti tidak, relationship iya, berarti udah kesehatan mentalnya memang sudah nggak sehat ya Bu? toxic ya? Iya, Sorry tadi toxic. agak putus-putus. Iya. Oh iya, iya, Ah, ah, ah. iya Mbak. Heeh, jadi kalau ada terjadi toxic relation ya itu pasti akan mempengaruhi kesehatan mental. Ya, sebenarnya dua-duanya ya Mbak ya. Mm-mm, mm. Baik yang melakukan ataupun yang merasa jadi korban dari toxic hubungan itu. Jadi dua-duanya itu sebenarnya bermasalah sih gitu. Itu pasti saling Hmm. mempengaruhi gitu. Nah, berarti kalau teman-teman sedang ada di posisi ini nih, segeralah. Mhm. Namanya juga toksik ya Bu ya, racun. Iya, Racun itu racun. nggak baik kalau kita apa ya, kita pelihara. Pelihara gitu ya. Iya harus Iya, dua-duanya dibuang jauh-jauh. bermasalah gitu. Mm-mm. Dua-duanya. Harus gitu. Oke. Nah, Heeh. caranya biar kita tetap sehat mental itu bagaimana sih Bu? Ya, yang jelas kayak tadi yang pertama yang tadi saya sampaikan di awal kan berarti kita harus mampu menerima diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihan kita gitu ya. Mm-mm. Menghargai diri kita sendiri bahwa ya kita demikian gitu ya, punya kelebihan, punya kekurangan, realistis terhadap diri kita. Gitu. Kemudian kita juga perlu untuk mulai berpikir positif gitu ya. Jadi kadang ketika kita mengalami situasi atau mengalami kondisi atau permasalahan tertentu tuh kadang yang kita lihat dari sisi negatifnya gitu ya. Nah, Mm-mm. ketika kita melihatnya dari sisi negatifnya, nah pada akhirnya itu justru tidak akan tidak akan membuat kita menjadi lebih baik gitu ya. Jadi sebaiknya ketika kita ada suatu masalah, kita juga kadang belajar untuk melihat dari sisi positifnya gitu. Bahwa kenapa ini terjadi dengan saya, eee, ya mungkin saja ini bisa membuat menjadi sebuah proses pembelajaran juga buat saya gitu. Jadi belajar untuk melihat dari sisi positifnya atau membangun pikiran yang positif gitu ya. Nah kemudian kita juga perlu untuk belajar lebih asertif ya. Jadi dari beberapa hal gitu ya yang saya temui berkaitan dengan kesehatan mental itu juga karena kurang asertif gitu ya, jadi kurang bisa menyampaikan apa yang sebenarnya dirasakan, apa yang sebenarnya menjadi pikirannya, gitu ya. Sehingga ketika itu semua tidak bisa disampaikan, akhirnya jadi beban, di-repress. Nah, suatu saat ketika memang kondisinya kita sudah tidak mampu untuk melewati itu, akhirnya meledak gitu ya. Kondisinya sudah tidak pas dan tidak baik gitu, itu. Kemudian kita juga perlu untuk mulai banyak, memilah-milah waktu gitu ya. Memilah-milah waktu kapan kita perlu untuk mulai, rekreasi untuk diri kita gitu ya. Jadi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya kita suka, yang sekiranya jadi hobi kita, sehingga kita bisa menyeimbangkan gitu ya. Kadang ketika kita dalam situasi yang tidak baik, situasi yang mungkin penuh dengan emosi-emosi negatif, kita bisa menyeimbangkan itu dengan aktivitas-aktivitas yang kita suka, gitu. Kemudian pola hidup sehat, itu juga perlu untuk bisa dilakukan ya, gitu. Supaya ya olahraga gitu ya, konsumsi makanan yang sehat gitu ya, supaya tubuh kita pun juga jadi lebih sehat, lebih baik, pikiran kita juga lebih rileks, begitu ya. Nah, ketika itu sudah kita lakukan, kita juga perlu untuk membangun relasi dengan orang lain. Ya, membangun relasi dengan orang lain itu penting gitu, karena kadang kita sebagai individu, nggak kadang tuh punya keterbatasan ya untuk bisa memahami diri diri saya sendiri atau memahami permasalahan yang saya hadapi. Kadang kita perlu orang lain untuk sekedar sharing, sekedar melakukan aktivitas bersama, supaya kita bisa menjaga situasi atau Eee, apa, eee, pikiran-pikiran kita itu bisa lebih stabil begitu ya, kalau ada temennya, ada yang diajak curhat, diajak ngobrol gitu. Nah, kalau itu juga sudah, ketika memang kita sudah tidak mampu untuk mengatasi problem kita gitu ya, nggak ada salahnya gitu untuk kemudian kita meminta bantuan kepada orang lain gitu, dalam konteksnya mungkin lebih ke profesional gitu. Ya. Oke, jadi itu ada banyak sekali teman-teman. Salah satunya tadi ada asertif, harus asertif kita, harus jaga pola hidup kita.
Saya pribadi kayaknya udah nggak sehat nih Bu, pola Oh hidupnya udah gitu? berantakan. Udah udah apa, bangunnya siang, Mhm. tidurnya pagi. Mmm, Udah terbalik-balik itu udah nggak sehat ya, Bu, ya? mhm. Nah, makanya perlu untuk mulai, kemudian diatur lebih lebih teratur lagi gitu pola hidupnya supaya kemudian tidak tidak, apa ya, tidak kemudian jadi problem baru lagi gitu ya. Iya, problem itu. Itu sangat problem bagi kami-kami yang mahasiswa, Bu. Heeh. Kalau malam itu tuh Mhm rasanya mhm. kita semakin pintar, Bu. Kalau pagi kita, ngerasanya bodoh. Jadinya kalau malam kita Oh gitu. iya, kalau malam kita ngerjain On tugas. fire-nya tuh di malam gitu ya. Iya bener, Bu. Malam sampai subuh baru deh otaknya Heeh. low. Tapi mungkin ini, mungkin bisa istirahat dulu gitu Mhm, ya, sampai mungkin subuh gitu bangun untuk kerjain. Kalau saya dulu gitu sih, gitu. Saya kalau ah, malam nggak bisa nih gitu, apa namanya, heeh, dipaksa karena mungkin udah aktivitas seharian gitu ya, iya. otaknya kayaknya sudah lelah gitu, mendingan saya tidur gitu. Nanti subuh bangun baru Baik. bisa on lagi gitu. Oh, gitu. Mungkin It mungkin itu bisa dicoba kalau kalau ini. Jadi maksudnya kan tetap istirahatnya itu tetap ada. Jadi mhm, setelah seharian aktivitas kan otak kita, tubuh kita biar istirahat dulu gitu. mhm. Jadi memang penting sekali ya, Bu, ya, istirahat itu membedakan saatnya tidur ya tidur, saatnya bekerja ya Iya, bekerja, saatnya heeh, liburan ya liburan, jangan dibalik-balik. iya. Karena nanti takutnya tubuhnya protes suatu saat gitu ya. Kalau sekarang Ah, masih nggak apa-apa gitu ya, masih oke, tapi suatu saat heeh, ketika pola pola istirahatnya atau pola tidurnya itu nggak pas, nanti ya suatu saat bisa jadi ya oke. itu tadi, jadi Iya, problem gitu ya, heeh, tubuhnya jadi protes gitu. oke, Bu, kemarin kan saya buka open Q&A ya, Bu, ya, di sosial Mhm media. Ini ada mhm. beberapa pertanyaan, Bu, dari teman-teman. Yang pertama, Kak, adakah tanda atau ciri-ciri untuk kita kita tahu kalau mental kita sedang tidak sehat? Jadi kita bisa meminimalisir hal tersebut. Mhm Kayak ciri-cirinya, Bu, kayak, warning-an, "Wah, kesehatan mentalnya udah mulai nggak sehat nih." Itu apa, Bu? mhm. Oke, banyak sih ya, Mbak, ya, coba saya sebutkan beberapa aja gitu ya. Mhm, Jadi kalau kita sudah merasa kita udah nggak tahu, nggak bisa mikir secara jernih gitu ya, apa namanya, padahal untuk hal-hal yang sepele atau hal-hal yang seharusnya kita bisa pikirkan atau kita bisa lakukan tuh kita nggak bisa fokus, nggak bisa pikirkan, gitu. Kemudian sudah merasa males untuk ngapa-ngapain. Gitu ya, malas untuk ngapa-ngapain. Even itu adalah aktivitas atau kegiatan yang biasanya kita suka, itu kita udah nggak, apa namanya, udah nggak punya rasa, interest atau keinginan untuk melakukan itu, tuh. Terus kemudian bisa juga, apa ya, emosinya nggak stabil gitu ya, emosinya jadi nggak stabil. Jadi ketika kita yang harusnya bisa merespon segala sesuatu itu tidak harus dengan emosi ya, entah itu, marah, entah itu nangis, atau entah itu, apa namanya, tersinggung gitu ya. Jadi kita jadi lebih sensitif emosinya, jadi emosinya kurang kurang stabil gitu ya. Terus merasa tidak berdaya gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, putus asa gitu. Terus apa ya, ya udah nggak bisa produktif lagi gitu ya, yang harusnya biasanya bisa jadi sudah mulai banyak perubahan-perubahan, berkaitan dengan produktivitas yang seharusnya dia bisa lakukan itu sudah mulai berkurang atau hilang. Itu berarti sudah warning sebenarnya bahwa, ya kita sebenarnya secara mental ada masalah nih kayaknya gitu. mmm, dan mungkin ciri-ciri yang paling jelas adalah yang mager itu tadi ya, Bu, ya, yang sering terjadi itu. Cuman Itu masalahnya sering sekarang banyak yang mager ya, jadi mungkin iya, takutnya itu itu beneran karena mager aja atau karena memang ada masalah dengan kesehatan mentalnya nih, tipis iya. jadinya. Kayak semua semua pekerjaan, kuliah, atau apapun lewat lewat online, jadi semakin malas kita untuk keluar rumah, Iya gitu. Yang penting adalah meskipun ada mager-mager keluar rumah, yang penting, kegiatan sehari-hari tetap produktif seperti yang iya, dikatakan Bu Yulia tadi. Jadi seperti itu teman-teman, banyak sekali ciri-cirinya, jadi kita harus warning nih,
kalau udah merasa, "Wah, kok aku begini ya?" Nah, ini hati-hati rubah pola hidupnya, lebih, asertif ya kan, cerita sama orang ketika terjadi suatu masalah. Kalau nggak terbiasa cerita sama orang gimana tuh, Bu? Misalnya memang orangnya cenderungnya introvert gitu ya, Iya, nggak terlalu seneng, cerita. curhat gitu Heeh, sama orang gitu. Nah sebenarnya, seseorang itu punya kemampuan ya untuk coping stres atau mhm, kemampuan untuk, tahu bagaimana, apa namanya, mengatasi permasalahannya. Kalau memang dirasa dia, tidak suka atau tidak bisa curhat dengan orang lain, mmm, bisa aja dia kan, cara untuk apa namanya, mengurangi stresnya, mhm. mengurangi, problem hidupnya itu mungkin dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang dia suka gitu. Mmm, Ya, bisa nulis gitu ya, nulis blog atau nulis apa gitu ya, atau bisa melakukan aktivitas yang lain, misalnya main musik atau apapun gitu. Jadi sebenarnya, curhat atau cerita ke orang itu kan juga salah satu cara aja gitu, kalau mhm. memang itu dirasa buat seseorang itu merasa lebih baik gitu ya, merasa lebih nyaman dengan bercerita dengan orang lain. Tapi memang kadang ada orang dengan style yang berbeda yang saya bukan tipe orang yang bisa curhat sama orang, tapi cara saya untuk mengurangi, apa namanya, problem problem yang saya alami itu mungkin dengan, ya itu tadi, melakukan aktivitas yang dia suka gitu. Yang penting adalah emosi-emosi yang terjadi pada diri kita tuh disalurkan, Tersalurkan, teman-teman. betul. Iya, mau itu lewat orang lain, mau itu lewat kegiatan, yang penting ada disalurkan. Kalau nggak Ya, betul. disalurkan, kayak gelas ya, Bu, ya, gelas diisi air nanti penuh meledak gitu. Meledak, betul. Jadi kan seseorang tuh kan punya kapasitas terbatas ya, gitu. Iya. Ketika memang saatnya harus dikeluarkan, ya dikeluarkan gitu. Kalau enggak, ya itu tadi, meledak gitu, pecah gitu. Nah, tuh teman-teman sudah, eee, saya salurkan pertanyaannya. Jadi, Oh ya. teman-teman jangan kalau setiap, bulannya ada pertanyaan, nanya aja yang banyak, biar Mhm. kita tanyakan sama narasumbernya. Oke, Bu. Narasumbernya banyak ya, Mbak, ya? Iya, alhamdulillah. Mungkin besok next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Bu, tentang Gimana, tema. Mbak? Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Bu, tentang tema yang berbeda. Oh, boleh boleh. Ini pertanyaan selanjutnya, Bu, selama pandemi ini saya merasa ada rasa takut yang berlebihan. Sebentar cuci tangan, sampai Mhm. tangan jadi kemerah-merahan yang nggak wajar. Selain itu takut juga dengan kematian. Saya pribadi paham bahwa ini nggak normal. Jadi step pertama yang harus saya lakukan apa ya, Kak? Nah, ini bagaimana, Bu? Karena pandemi Oke, kan, Bu, kita terbiasa pandemi. cuci tangan, Iya iya. terbiasa pakai hand sanitizer, itu udah Heeh heeh. kebiasaan. Iya iya. Ya, kondisi seperti ini kayaknya di masa pandemi itu memang persentasenya meningkat ya, Mbak, ya. Jadi kayak kecemasan, kemudian obsesif gitu ya. Memang kondisinya itu memang memang apa, meningkat gitu selama pandemi. Sebenarnya kan cemas itu sesuatu hal yang wajar ya, Mbak, ya, gitu. Iya. Jadi, namun menjadi masalah ketika memang apa yang, dirasakan itu atau kecemasan itu kemudian tidak bisa kita kendalikan dan kemudian mengganggu fungsi kita sebagai manusia. Eee, yang paling penting, basic-nya adalah tahu bahwa menyadari dulu ya. Jadi yang tadi disampaikan atau yang ditanyakan itu kan dia sudah mulai menyadari bahwa apa yang dilakukan itu sudah nggak wajar begitu ya. Nah, ketika sudah menyadari bahwa apa yang dilakukan itu sudah tidak wajar, kemudian kita mulai fokus untuk mulai mencari atau mengatasi permasalahan itu. Gitu. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari atau untuk menghindari pemicu dari permasalahan itu atau kecemasan yang kita alami. Jadi kita berusaha untuk menghindari kira-kira yang membuat saya cemas, yang menimbulkan saya cemas, kemudian sampai pada akhirnya saya harus mencuci tangan, berkali-kali itu apa gitu. Kalau saya pikir sih itu sebenarnya karena, kebanyakan informasi yang masuk ya, gitu ya dalam dalam jadi ketika pandemi, itu ya awal-awal kemarin itu kan, informasinya luar biasa ya, Kak Endang ya. Jadi, Iya. siapa apa, WhatsApp grup macam-macam gitu ya, kemudian dari media-media sosial itu informasinya
macam-macam gitu ya, ada yang hoax, ada yang enggak. Nah, kadang kita perlu untuk belajar untuk menyaring informasi-informasi yang kita akses supaya kemudian tidak menimbulkan suatu kondisi yang membuat kita atau memicu kita menjadi cemas gitu ya, cemas berlebihan dengan kondisi pandemi saat ini. Jadi kita berusaha untuk cari akses informasi-informasi yang sifatnya positif atau memang edukatif untuk kita, supaya kita fokusnya itu lebih ke bagaimana hal-hal yang sifatnya itu solusi gitu ya, solusi-solusi untuk masalah-masalah pandemi, bukan fokusnya pada ketakutan-ketakutan gitu ya yang ditampilkan gitu. Jadi, itu yang perlu untuk kita lakukan pertama kali. Jadi menghindari pemicu eee, hal-hal yang membuat kita menjadi cemas gitu. Ya, Oke. jadi kalau, itu sudah kita lakukan, ya nanti juga kita perlu untuk kemudian sambil menjaga kondisi fisik kita dan kondisi mental kita supaya kemudian kita bisa menghadapi atau berdampingan ya dengan pandemi gitu. Nah, itu karena sudah sadar, jadi langkah kedua adalah kita cari tahu teman-teman, apa sih yang ngebuat teman-teman ini jadi takut, cemas berlebihan. Nah, itu apa? Kalau misalnya adanya informasi ini, nah kita apa ya, kita saring nih informasinya, grupnya di-off-in aja. Iya iya, makanya kita harus belajar untuk lebih bijaksana memilih apa yang seharusnya kita ambil, apa yang seharusnya tidak kita ambil gitu ya. Karena kita kadang nggak bisa membatasi informasi yang masuk ya, tapi kita bisa Betul, membatasi apa yang perlu atau ya apa yang memang, mau saya, terima pakai gitu atau ya. mau saya ambil gitu. Nah, itu teman-teman, itu penting sekali karena sekarang kan banyak sekali hoax ya, Bu, ya. Jadi kalau, banyak sekali hoax, jadi kalau kita nggak pilih-pilih, wah bisa terbawa hoax-nya itu, gitu. Iya, heeh. Oke, Bu. Ini pertanyaan selanjutnya, Bu, sepertinya tentang kecemasan juga. Saya seringkali cemas berlebihan sampai tidak bisa tidur. Takut juga besok yang terjadi tidak sesuai rencana. Saya curhat ke teman dibilang lebay atau overthinking. Saya mau konsul ke dokter spesialis jiwa, takut dibilang gila sama orang-orang. Jadi saya harus bagaimana tuh, Bu? Banyak Iya sekali iya kan, iya. Bu, yang bilang Iya, kalau kita ke ke psikolog atau RSJ ke gitu ya. RSJ itu dibilang gila, Bu, Iya gimana tuh, Bu? betul. Iya, heeh. Ya, memang itu kayaknya sudah sebenarnya stigmanya itu sebenarnya lama-lama sudah mulai ini sih, nggak kayak dulu banget gitu, Mbak, Mhm gitu. mhm. Jadi dulu tuh kalau orang datang ke RSJ itu kayaknya sudah pasti gila gitu. Kalau sekarang sih sebenarnya sudah mulai banyak yang sudah mulai sadar bahwa nggak selalu ketika datang ke rumah sakit jiwa atau datang ke psikolog atau psikiater itu kemudian selalu, dalam kondisi gangguan jiwa yang seperti itu gitu ya, yang mereka pikirkan gitu. Nah, kalau tadi bicara soal, overthinking gitu ya. Mhm. Ya, jadi sebenarnya overthinking itu adalah suatu istilah untuk, perilaku perilaku yang memikirkan suatu masalah secara berlebihan gitu ya. Mmm, Nah, hal ini sebenarnya kan dipicu oleh rasa khawatir yang berlebihan gitu ya akan sesuatu hal, mulai dari hal yang sifatnya sepele dalam kehidupan sehari-hari hingga, apa namanya, masalah-masalah yang besar gitu yang membuat kita tuh kadang nggak bisa berhenti untuk memikirkannya gitu ya. Itu overthinking gitu. Nah, sebenarnya kalau memang tadi kan apakah perlu ke rumah sakit jiwa atau ke psikiater gitu ya, ya itu boleh saja gitu. Tapi, langkah pertama yang mungkin kita bisa lakukan adalah ketika kita memang merasa bahwa kita itu terlalu memikirkan sesuatu secara berlebihan atau overthinking itu, kita perlu untuk mulai, berhenti sejenak gitu ya, berhenti sejenak, tenangkan diri dulu gitu. Refleksi, sebenarnya perlu nggak sih saya memikirkan problem ini, memikirkan hal ini itu sampai sebegininya gitu. Kemudian ya cari penyebabnya. Jadi bukan fokusnya pada rasa rasa ketakutannya, rasa cemasnya, rasa kekhawatirannya, tapi sekarang belajar untuk lebih fokus pada solusinya harus bagaimana gitu. Ya, mhm. jadi itu yang pertama. Kemudian ya belajar untuk berpikir secara terbuka, secara luas lagi gitu.
Ya, jadi memandang segala sesuatu itu kemudian tidak sempit. Ya, tadi di waktu yang berkaitan dengan bagaimana supaya kita bisa apa namanya menjaga kesehatan mental itu salah satunya dengan dia tuh berpikir terbuka, fokus terhadap permasalahannya. Gitu. Kalau itu sudah dilakukan, kemudian yang kita challenge diri kita sendiri. Bisa nggak sih kita melakukan itu? Gitu. Kita coba gitu. Kalau memang itu dirasa itu mengganggu ya berarti kita harus mau mencoba untuk melakukan itu. Nah, kalau itu sudah dicoba gitu ya, tapi belum berhasil gitu ya, kapasitas kita terbatas untuk mengatasi itu sendiri gitu. Bolehlah datang ke psikolog atau psikiater gitu. Nggak apa-apa. Ya, kita nggak harus, apa ya, kalau memang kadang kita nggak harus maksa orang untuk selalu berpikir positif tentang diri kita gitu. Kadang orang lain mungkin menilai kayak misalnya, oh kalau nanti, apa namanya, ke rumah sakit jiwa, ke psikiater nanti dibilang gila gitu. Ya silahkan gitu ketika memang itu orang akan menilai seperti itu, tapi kan nggak semua orang akan menilai seperti itu gitu. Mungkin hanya oknum tertentu aja. Nah yang paling penting adalah justru kita kalau kita sibuk mikirin penilaian orang lain, kita akan lupa bahwa kita ini sedang bermasalah gitu. Justru kita yang paling penting untuk kita perhatikan dulu gitu. Ya, gitu. Nah, Mungkin itu ya. itu. Nah, itu kita harus mencintai diri kita dulu. Bagaimana kita mau mencintai seseorang kalau kita tidak mencintai diri kita dulu? Kan tidak ada cinta yang bisa terbagi kalau kita tidak mencintai diri kita. Begitu, teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan terakhir, Bu. Saya pernah Ya, merasa stres karena sebuah kejadian. Saya bingung harus bagaimana akhirnya. Saya mencari info atau cara-cara penyelesaiannya lewat internet. Nah, apakah tindakan saya ini sudah tepat, Bu? oh, Ya, ya artikel banyak gitu ya sekarang ya. iya, heeh, betul. Ya nggak apa-apa kalau itu maksudnya cuma untuk sekedar dibaca dan kemudian, apa namanya, ketika dengan membaca itu kemudian muncul insight, "Oh iya ya ternyata begini," nggak apa-apa gitu. Tapi kadang kita juga perlu hati-hati gitu. Karena saking banyaknya apa yang kita bisa akses, dengan mudah kita bisa mengakses di internet, kadang kita juga nggak ngerti itu sumbernya valid atau enggak gitu ya, bisa dipercaya atau enggak gitu. Nah kita juga perlu untuk, apa namanya, melihat itu secara lebih ini ya, lebih luas lagi gitu ya. Jangan kemudian apa yang ada di situ kemudian diambil mentah-mentah kemudian diterapkan dalam diri kita gitu. Jadi kita juga perlu untuk pilih-pilih juga, ketika memang kita mau, apa namanya, mencari informasi dari internet, ya silakan aja, tapi ya itu tadi perlu harus mulai lebih, berpikirnya lebih luas lagi supaya kemudian tidak, eee, apa ya, tidak asal ambil dari apa yang ada di internet gitu. Nah mungkin sebenarnya kalau memang mau lebih lebih tepatnya lagi ya memang dari, apa namanya, bisa datang ke profesional gitu ya, gitu. Jadi Mhm. supaya memang, permasalahan yang saya hadapi atau yang kita hadapi itu, ya kita tahu gitu ya harus bagaimana gitu ya, dan kemudian juga jelas juga gitu. Nah, itu. Jadi tetap hati-hati teman-teman, semua tetap Iya, hati-hati. Misal kayak sakit perut tapi belinya obatnya sakit batuk, itu kan nggak cocok. Jadi kita harus pilih-pilih, ini sesuai apa iya, tidak, gitu. Oke. Nah, itu heeh, tadi teman-teman pentingnya kesehatan mental memiliki dampak besar bagi kehidupan kita yang sudah, dibagikan Bu Yulia tadi. Mulai saat ini, yuk seimbangkan perlakuan kita dalam menjaga kesehatan mental dan fisik karena dua-duanya tuh sama-sama penting untuk mencapai kesuksesan, kehidupan kita, di masa depan gitu kan. Nah kalau teman-teman atau kerabatnya mengalami gangguan atau gangguan mental, jangan ragu untuk, tawarkanlah pertolongan atau perlu, dibawa ke psikolog atau ke psikiater untuk mendapatkan bantuan yang profesional. Untuk stigma yang ke profesional itu gila itu jangan, itu salah gitu ya, Bu, ya. Tidak semuanya seperti iya. itu. Oke, untuk menutup, apa kegiatan Ngomen episode 15 ini, Bu, mungkin Bu Yulia ada close statement dari Bu Yulia? Gimana Mbak? Sorry tadi agak keputus Ada kayaknya. close close statement, Oh, Bu? close statement gitu Iya, ya? heeh. Oke.
Nah, tadi kan kita sudah bicara banyak ya tentang kesehatan mental gitu ya. Harapannya apa yang tadi kita bicarakan itu untuk teman-teman semua yang hari ini yang akses atau melihat YouTube ini itu paham tentang kesehatan mental. Nah, ketika sudah paham tentang kesehatan mental, berarti harapannya nanti teman-teman semua itu bisa aware dengan kesehatan mental gitu. Jadi supaya semua orang gitu mulai kemudian bisa menjaga kesehatan mentalnya itu secara utuh gitu ya, bukan hanya faktor-faktor tertentu misalnya untuk fisiknya aja, tapi juga secara keseluruhan. Jadi sehat mental dan juga sehat fisik gitu. fisiknya. Oke, terima kasih Bu Yulia untuk waktunya sudah berbagi bersama kami di channelnya Rumah Mentari. Semoga Bu Yulia di sana sehat selalu, sukses, dan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi Bu di next episode. Terima kasih Bu Yulia. Ya, terima kasih Kak Endang, terima kasih buat waktunya. Semoga bisa bermanfaat ya. Amin, 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 amin.